Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elia Susanti dengan NPM 20, Suci Ramadina NPM 22, Gian Tadeo NPM 54, dan Koni Gasela NPM 66. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Osmoregulasi pada amfibi. Baiklah, apa itu amfibi? Amfibi adalah kelompok terkecil di antara vertebrata dengan jumlah hanya 3.000 spesies. Seperti ikan dan reptilia, amfibi adalah hewan berdarah dingin. Ini berarti amfibi tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Untuk itu, amfibi memerlukan matahari untuk menghangatkan badan. Awalnya amfibi mengawali hidup di perairan dan melakukan pernapasan menggunakan insang. Seiring dengan pertumbuhannya, paru-paru dan kakinya berkembang dan amfibi pun dapat berjalan di atas daratan. Suhu tubuh berubah-ubah. Suhu tubuh katak berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Apabila ia tinggal di lingkungan yang dingin, maka suhu tubuhnya tak akan jauh dari suhu lingkungannya. Dan apabila ia tinggal di lingkungan yang panas, maka suhu tubuhnya pun tak akan jauh dari suhu lingkungannya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Gian Tadeo. Selanjutnya ciri-ciri umum amfibi, yaitu yang pertama ada warna kulit bermacam-macam, itu contohnya ada hitam, coklat, merah, kuning, hijau, dan biru. Reproduksi berlangsung dengan perkawinan eksternal. Tubuhnya memiliki sistem urogenital, yaitu saluran kelamin dan saluran ekskresi bergabung menjadi satu dalam kloaka. Dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Gymnophonia, Caudata, dan Anura. Selanjutnya yaitu regulasi osmotik amfibi mirip ikan tawar. Kulitnya berperan sebagai organ osmoregulasi utama, dan ada saat hewan berada dalam air tawar, terdapat aliran osmotik air ke dalam tubuhnya melalui kulit, sehingga urin yang akan dikeluarkan akan menjadi sangat encer. Sebaliknya, apabila tidak sedang berada di air, katak dapat mereabsorpsi kembali air yang terdapat di kandung kemih, sehingga urin yang akan dihasilkan akan menjadi pekat. Urin dan urin tadi ikut terbuang bersama garam-garam. Selain itu, garam dan mineral juga akan dilepas melalui kulitnya. Organ ekskresi pada amfibi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu hati, kedua ginjal, dan ketiga kulit. Anu kau keluar kawan kau. Next. Osmoregulasi pada hati. Osmoregulasi pada hati bertujuan untuk membuang racun yang terdapat di dalam darah. Racun yang didapat berasal dari daerah yang dialirkan dari anyaman pembuluh kapiler darah, yang berasal dari sistem pencernaan. Selanjutnya, racun tersebut akan dibuang dari tubuh melalui urin dan feses. Dengan demikian, konsentrasi darah dapat terjaga dalam batas normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Osmoregulasi pada ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah dan proses penyaring darah meliputi 3 tahapan proses, yaitu darah yang datang melalui arteri interlobular akan memasuki glomerulus. Glomerulus terjadi proses filtrasi yang akan menghasilkan urin primer, yang kemudian urin primer tersebut akan mengalami proses reabsorpsi, dan tahapan reabsorpsi tubuh akan menyerap kembali yang mungkin masih diperlukan, meliputi air ataupun garam-garam mineral yang mungkin masih diperlukan oleh tubuh. Osmoregulasi pada kulit.
Osmoregulasi pada katak juga dapat berlangsung melalui kulit dan pada umumnya amfibi memiliki kulit yang tipis, banyak pembuluh darah dan selalu basah. Kondisi kulit tersebut pada amfibi berperan sebagai alat respirasi, bahkan beberapa jenis amfibi paru-parunya mereduksi sehingga sistem respirasi hanya menggunakan kulit saja, atau disebut respirasi kuteneus. Suatu struktur yang sangat cocok sebagai organ yang dapat mengalami difusi dan osmosis. Hal ini menyebabkan katak dapat mengambil air ataupun mineral yang ia perlukan melalui kulitnya. Kulit katak cenderung bersifat permeabel terhadap air. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.